Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Gimana, sehat-sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi, ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran desain multimedia. Nah, sebelum kita mulai, Ibu bakal absen, tapi Ibu lihat udah ada semua, jadi nggak usah Ibu absen. Jadi Ibu checklist saja langsung semua, ya untuk hemat waktu ya. Nah, selanjutnya kita mulai pembelajaran ini dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Minggu lalu tuh kita belajar apa sih? Masih ingat nggak? Etimologi multimedia, Bu. Ya, benar banget. Etimologi multimedia, Alifa, benar banget. Berarti masih ingat. Selanjutnya nih. Nah, di etimologi itu kan kita belajar tentang pengertian multimedia. Nah, pengertian multimedia itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang masih ingat nggak? Saya mau jawab, Bu. Ya sih. Oke, Tasya. Ya, multimedia itu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan banyak media, Bu. Ya, benar banget. Jadi penggunaan banyak media. Selanjutnya, nah, media-media, elemen-elemen media itu apa-apa aja? Ada yang ingat? Saya, Bu. Ya. Ada audio, video, gambar, font atau tipografi, dan yang sebagainya, Bu. Nah, benar banget. Jadi, wah, keren-keren nih semua. Masih ingat materi pelajaran minggu lalu ya. Nah, karena udah ingat, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu bentar, Ibu izin share screen. Oke. Sebelum masuk ke materinya, ini apa? Ada yang tahu nggak? Koran, Bu. Oke, benar, ini koran. Selanjutnya ini? Bermain game, Bu. Benar banget. Nah, kalau menurut kalian dari game sama koran ini kita bakal belajar apa? Oke, ada yang tahu ya? Jadi dari koran sama game itu termasuk yang namanya produk-produk multimedia. Jadi kita bakal belajar tentang produk-produk multimedia sekarang. Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa mengerti gitu tentang produk-produk multimedia. Dari multimedia linear itu apa, multimedia interaktif itu apa. Nah, kita langsung masuk ya ke materinya. Pertama kita akan belajar tentang multimedia linear. Nah, multimedia itu dibagi atas dua kategori. Yang pertama ada multimedia linear sama interaktif. Nah, multimedia linear sendiri itu adalah produk multimedia yang dimana dia tuh dari awal sampai akhir itu satu posisi akhir gitu. Jadi tanpa ada interaksi dengan pemakainya. Contohnya tadi itu ada yang nama koran yang tadi Bu kasih nampak, ada televisi, film, majalah itu kan kita tuh nggak berinteraksi. Jadi emang dari awal sampai akhir. Jadi contohnya nih nengok nih alurnya nih, dari alurnya itu dari sini, dari start, terus ke 1, ke 2, lanjut lagi ke halaman 3. Kalau misalnya apa sih namanya? Kalau misalnya majalah, koran gitu, film juga dari menit 1 jalan itu baru finish gitu. Nah, jadi kita nggak bisa ngatur-ngaturnya lagi gitu, emang udah. Nah, ciri-cirinya sendiri itu ada pertama sederhana, kedua ada bersifat logikal dan ideal untuk produk yang kecil. Nah, kita lanjut lagi. Ada hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua nih, multimedia interaktif. Multimedia interaktif sendiri adalah
integrasi digital antara teks, grafik, audio, gambar, dan bergerak, di mana disediakan kontrol nih terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai dari aplikasi itu sendiri. Nah, contohnya itu bisa game, ada juga multimedia pembelajaran gitu, dan ada juga website. Jadi kita tuh bisa ngontrol, kita bisa pilih-pilih sendiri gitu. Nah, pengguna ciri-cirinya itu ada satu bersifat non-linear, ada juga unsur interaktif di dalamnya, dan pengguna dapat menentukan apa, kapan, bagaimana konten yang ditampilkan gitu. Nah, multimedia interaktif sendiri itu terbagi menjadi dua. Nah, ada hierarkal, yaitu dia itu pemilih itu pemakai itu bisa memilih gimana dia tuh memiliki pilihan. Jadi topik-topik itu dapat dibagi lagi menjadi subtopik yang lebih spesifik gitu. Jadi ada hierarkalnya. Nah, selanjutnya ada non-linear. Sedangkan non-linear sendiri itu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan di si multimedia interaktif non-linear itu. Oke, udah selesai. Sekarang Ibu bentar. Oke, karena udah selesai nih. Kita bakalan nutup, tapi sebelum tutup karena tadi materinya dikit lah ya. Pasti masih ingat lah apa yang kita pelajari tadi. Jadi Ibu bakal tanya sekalian untuk ambil nilai karena Ibu malas buat soal banyak-banyak 5 gitu. Terus bagi ke kalian. Jadi Ibu kasih satu soal, satu orang jawab bakal dapat nilai untuk hari ini. Oke? Yang pertama, siapa duluan ya? Siapa duluan dapat? Silahkan raise hand atau langsung open mic. Ya, pertanyaan pertama, pengertian dari multimedia linear itu apa? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, siapa? Yang pertama dapat plus 10, yang kedua plus 5, yang ketiga plus 3. Rahma, Bu. Oke, silakan Tasya. Ya, untuk pengertian multimedia linear ini dimulai dari satu posisi awal menuju ke suatu posisi akhir dengan sedikit atau tanpa interferensi pemakai. Misalnya kayak film, televisi, koran, sama majalah, Bu. Wah, benar. Oke, berarti Tasya tadi nyimak dengan baik. Nah, berarti Tasya dapat plus 10. Oke. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu jelaskan pengertian dari multimedia interaktif dan ciri-cirinya. Siapa mau jawab? Ya, Bu. Oke. Silakan. Jadi, multimedia interaktif adalah integrasi digital antara teks, grafik, animasi, audio, gambar tak bergerak, ataupun gambar yang bergerak, di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tinggi bagi pemakai individu dan juga aplikasi multimedianya gitu. Oke, benar banget tuh. Nah, oke, berarti Kavi dapat nilai hari ini plus 5. 100 plus 5. Selanjutnya ke terakhir nih. Multimedia itu kan interaktif itu terbagi 2. Nah, sebutkan nih apa-apa aja sih multimedianya itu. Silakan. Saya mau jawab. Oke, Alifa. Ada multimedia non-linear dan multimedia hierarkial. Benar banget. Oke. Udah benar semua, 3-3 udah dapat nilai. Hari ini evaluasinya udah. Soal tugasnya tadi ya. Tugasnya tadi jangan lupa ya. Tugasnya dipresentasikan sama kelompok. Dan ingat ya, jangan cuma satu orang yang ngerjain gitu. Yang lain nggak ngerjain, saling tolong-menolong. Nah, kalau misalnya ada yang nggak ngerjain, bilang aja sama ibu gitu ya. Biar nggak dikasih nilai.
Dan nanti jangan lupa ketua kelas bagiin listnya ya ke ibu, list materi yang bakal yang bakal dijadiin yang untuk nomor 2-nya. Terus sebelum kita tutup, ayo kita tutup. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.